Bonsai sansang split trunk ini kelihatannya keren, tapi kalau salah perawatan, justru paling cepat rusak. Banyak kalangan bonsai yang gagal di sini. Ranting mati, daun menguning, bahkan batangnya bisa melemah. Dan masalahnya bukan di tanamannya, tapi di cara kita merawatnya. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara perawatan yang benar supaya split trunk tetap sehat, rimbun, dan tidak mati ranting. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Bonsai split trunk berikut punya karakter beberapa batang utama, jadi distribusi nutrisi harus seimbang. Kalau tidak seimbang, salah satu batang bisa lemah bahkan mati. Bonsai sansang split jangan sampai terlalu basah, karena akar bisa cepat stres, tapi juga jangan sampai kering. Di sini saya akan lakukan perawatan pada bonsai sansang split trunk ini secara langsung. Jadi buat sahabat bonsai, simak baik-baik videonya sampai akhir, karena di bagian praktek ini, saya akan jelaskan detail, pelan-pelan supaya benar-benar bisa dipahami dan langsung dipraktekkan. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu kondisi daun secara keseluruhan. Di sini terlihat ada daun yang terlalu besar, ada yang mulai menguning, dan ada juga yang menumpuk di satu titik. Nah, ini pertanda bahwa bonsai ini sudah perlu dilakukannya pruning daun. Jadi langkah pertama saya lakukan pruning daun, kita fokus ke daun yang sudah tidak sehat. Ini contohnya daun yang mulai menguning. Ini langsung saya buang. Kenapa harus dibuang? Karena daun seperti ini sudah tidak maksimal dalam fotosintesis. Justru bisa jadi sumber penyakit dan membebani tanaman. Selain itu, saya juga fokus ke bagian yang rimbun. Sekilas memang terlihat bagus, tapi sebenarnya terlalu padat. Kalau terlalu banyak daun dalam satu titik, cahaya tidak bisa masuk, udara tidak lancar, dan bagian dalam jadi lembab. Pruning kali ini tidak perlu terlalu banyak, yang penting cukup untuk membuka ruang. Di saat pruning bonsai jenis Shito seperti ini, gunakan gunting kecil dan ambil dari pangkal tangkai daun. Jangan sampai merusak tunas di sampingnya, karena disitulah nanti akan tumbuh daun baru. Dengan melakukan pruning daun seperti ini, tanaman akan terpicu untuk mengeluarkan daun baru. Biasanya daun baru lebih kecil, lebih rapi, dan lebih padat. Ini yang saya cari dalam bonsai sansang Shito. Karena skala daun harus kecil supaya terlihat proporsional. Jangan lupa perhatikan juga bagian atas. Biasanya daun di atas lebih lebat dan ini menyerap banyak energi. Kalau daun atas dibiarkan, bagian bawah jadi lemah, bahkan bisa mati ranting. Jadi kali ini saya kurangi sedikit bagian atas juga, supaya energi bisa terbagi lebih merata ke seluruh bonsai. Dan jangan lupa bagian dalamnya juga harus diperhatikan. Ini yang sering tidak diperhatikan. Daun bagian dalam biasanya jarang kena cahaya matahari, lebih lembab dan rawan jamur. Jadi kali ini saya buka sedikit, tujuannya supaya cahaya bisa masuk, udara lebih lancar, dan bonsai lebih sehat. Selain kesehatan, pruning daun juga berfungsi untuk menjaga tampilan. Karena suatu bonsai itu dilihat dari garis luarnya juga. Kalau daunnya tidak rapi, bentuk bonsai jadi tidak terlihat. Bagi sahabat bonsai, ada yang perlu diingat. Daun itu adalah mesin tanaman. Jadi jangan diambil terlalu banyak untuk bisa tetap memproses fotosintesis. Kalau terlalu ekstrim, tanaman bisa stres, pertumbuhannya akan terganggu. Jadi kuncinya seimbang dan tidak berlebihan. Tips saya untuk sahabat bonsai semuanya, jangan pruning daun saat tanaman lemah. Lakukan di pagi hari atau sore hari. Jangan terlalu banyak dalam satu waktu dan lakukan secara rutin, jangan tunggu terlalu rimbun. Lebih baik sedikit tapi sering daripada sekali banyak tapi telat. Dan dengan pruning daun seperti ini, kita sudah membantu bonsai lebih sehat,
lebih seimbang, dan lebih enak dilihat. Jadi tinggal dilanjutkan perawatan berikutnya, dan kita tunggu perkembangan daun barunya nanti. Setelah selesai pruning daun, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembersihan batang dan ranting. Tahap ini sering dianggap sepele, tapi sebenarnya penting banget untuk kesehatan bonsai, apalagi di kondisi lembab seperti sekarang. Kalau sahabat lihat lebih dekat, biasanya di batang dan ranting itu ada kotoran yang menempel, lumut tipis, bahkan kadang ada hama kecil yang tidak terlihat. Kalau dibiarkan, bisa jadi pemicu jamur dan tempat berkembangnya hama. Penyikatan di sini saya gunakan sikat yang halus, atau sahabat bisa gunakan sikat bekas sikat gigi. Kita sikat pelan saja, ikuti arah batangnya. Tidak perlu ditekan terlalu keras, yang penting kotor aja terangkat. Dan untuk bagian ranting, kita harus lebih hati-hati, karena lebih sensitif. Kita bersihkan satu persatu, terutama di sela-sela percabangan. Karena di bagian ini, biasanya kutu putih dan jamur sering muncul. Dengan kita lakukan pembersihan seperti ini, batang jadi lebih bersih, sirkulasi udara lebih baik, risiko jamur dan hama berkurang. Dan yang paling penting, karakter batang jadi lebih terlihat. Tips penting dari saya di saat penyikatan atau pembersihan yaitu gunakan sikat yang lembut, jangan dilakukan saat batang terlalu basah, jangan terlalu keras saat menyikat, dan tidak perlu terlalu sering, cukup saat diperlukan saja. Setelah batang dan ranting saya bersihkan, saya lanjut untuk ke tahap pemupukan. Ini penting untuk membantu bonsai pulih setelah pruning tadi. Di sini saya menggunakan pupuk cair yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Fungsinya yaitu pupuk cair menambah nutrisi untuk pertumbuhan, sedangkan vitamin B1 membantu akar lebih cepat pulih dan mengurangi stres. Sedangkan untuk dosisnya, untuk pupuk cair sekitar 2-3 ml per liter air, dan vitamin B1 1-2 ml per 1 liter air. Baik sahabat bonsai, dan ini hasil akhir bonsai sansang split trunk setelah dilakukannya perawatan. Kalau sahabat lihat, sekarang perubahannya sudah cukup jelas. Yang tadinya terlihat agak rimbun, tidak terarah, sekarang sudah lebih rapi. Di bagian dalam yang sebelumnya padat, sekarang sudah lebih terbuka, jadi cahaya dan udara bisa masuk dengan baik. Dan batangnya juga sudah lebih bersih, dan karakter dari split trunknya mulai kelihatan lebih jelas. Memang kalau dilihat dari sekarang, bonsai ini terlihat lebih ringan. Tapi justru kondisi yang ideal, karena setelah ini, tanaman akan fokus mengeluarkan tunas-tunas baru lebih sehat, lebih kecil dan lebih rapi. Dalam beberapa minggu ke depan, biasanya akan mulai perubahan. Daun udah lebih segar, percabangan lebih halus, dan bentuk bonsai makin matang. Supaya hasilnya maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Letakkan bonsai di tempat yang cukup cahaya matahari, jaga penyiraman jangan sampai terlalu basah, pantau kondisi batang dan ranting, lakukan pruning ringan secara rutin, jangan tunggu terlalu rimbun. Dan yang paling penting, lebih baik kita rawat sedikit demi sedikit daripada menunggu sampai kondisinya parah. Buat sahabat bonsai yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa bantu support channel Arab Bonsai dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman pecinta bonsai lainnya. Supaya channel Arab Bonsai bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi pengalaman seputar dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.